Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengertian atom dan konfigurasi elektron. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dari kelas 10 Perawat. Perkenalkan, nama saya Dalina Feryani Kusuma. Perkenalkan, nama saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Siti Ahmadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Faiz. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian atom dan latar belakangnya. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti, yang biasanya mengandung proton atau muatan, dan neutron atau netral, dan kulitnya yang berisi muatan negatif yaitu elektron. Latar belakangnya yaitu pada tahun 1909, Ernest Rutherford dan dua muridnya melakukan serangkaian eksperimen untuk mengetahui struktur atom dengan menembakkan alfa yang berenergi tinggi pada lempeng logam tipis. Dan menurut Rutherford, massa atom bermuatan positif dan terkonsentrasi pada bagian pusat atom. Bagian itu disebut inti atom. Menurut para ahli, 1. Demokritus 460. Demokritus merupakan salah satu filsufat Yunani yang terkenal di zamannya. Tokoh ini lahir pada tahun 460 SM di kota Abdera, Yunani Utara, dan meninggal pada tahun 460 SM. Demokritus mendefinisikan atom sebagai sebuah benda yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Kekurangan model atom Demokritus: 1. Tanpa disertai percobaan, hanya mengamatan semata. 2. Definisi yang diberikan terlalu umum. 3. Jika pada zaman itu teknologi sudah dikembangkan, maka model atom ini mungkin akan ditolak. 4. Atom berikutnya, yaitu model atom Aristoteles, membuat model atom Demokritus ditolak karena sistem definisinya yang bersifat abstrak dibandingkan model atom Aristoteles. Kelebihan model atom Demokritus: 1. Merupakan model atom pertama kali. 2. Menimbulkan minat-minat untuk menyelidiki atom secara lebih. 3. Membuka konsep atom yang akan menjadi patokan untuk model atom berikutnya. 2. Menurut John Dalton, atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkenal yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Kelebihan: bisa menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa. Bisa menjelaskan bagaimana senyawa terbentuk. Kelemahannya: tidak bisa menjelaskan apa yang membuat atom tiap unsur berbeda. Tidak bisa menjelaskan bagaimana atom berkaitan dengan atom lain. Tidak bisa menjelaskan asal-usul muatan atom. 3. Menurut Joseph John Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kelebihannya adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang keempat, menurut Rutherford melakukan eksperimen dengan menggunakan hamburan sinar alfa pada lapisan logam emas tipis. Kelebihan dari teori atom Ernest Rutherford: mudah dipahami untuk dapat menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kelemahan dari atom Rutherford adalah: 1. Model atom ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. 2. Elektron menghasilkan energi ketika bergerak sehingga energi atom tidak stabil. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen.
Yang keempat, tidak dapat menjelaskan kenapa atom tidak dapat jatuh ke dalam inti atom. Yang kelima, Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat. Massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Kelebihan dari teori Niels Bohr adalah dapat menyempurnakan teori sebelumnya, salah satunya teori atom Rutherford, dan dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan adsorpsi dari atom hidrogen. Kelemahan atom model Niels Bohr adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron lebih banyak. Teori atom modern terdiri dari kata A, yang berarti tidak dan tomos, yang berarti dapat dibagi. Dengan demikian, pengertian dasar atom adalah suatu partikel fundamental yang tidak dapat dibagi lagi. Namun pada perkembangannya telah diketahui kalau partikel atom tersusun atas partikel subatomik yang diketahui sebagai elektron, proton, dan neutron. Pada artikel ini, kita akan membahas siapa saja para ilmuwan beserta hasil penelitiannya yang berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang partikel fundamental. Kesimpulan, Dalton mengungkapkan bahwa semua unsur tersusun dari atas bagian yang tidak dapat dibagi lagi dan disebut atom. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif yang di permukaannya tersebar elektron. Rutherford mengungkapkan atom tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilingi. Adapun Bohr mengungkapkan bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan tersebut. Sedangkan pada teori mekanika kuantum dipelajari tentang kebolehjadiannya ditemukannya elektron. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangannya dan kata-kata yang tidak pantas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.